Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Riri Sintia, NIM 1812069. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai konsep dalam audit. Yang pertama yaitu asersi manajemen. Asersi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu 1. Keberadaan atau keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian atau alokasi, 5. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu keberadaan dan keterjadian. Maksudnya yaitu keberadaan dan keterjadian dalam perusahaan itu benar-benar ada, seperti berhubungan dengan aktiva atau uang entitas pada tanggal tertentu, dan transaksi dalam perusahaan tersebut benar-benar dicatat selama periode tertentu. Yang kedua yaitu kelengkapan. Maksudnya yaitu semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan sudah benar-benar lengkap dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban, yaitu aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban dari perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat yaitu penilaian atau alokasi. Maksudnya yaitu cek perhitungan klien sudah benar atau belum, seperti komponen-komponen aktiva, kewajiban, dan biaya sudah dicantumkan di laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kelima yaitu komponen dan pengungkapan. Maksudnya yaitu komponen tertentu di laporan keuangan diklarifikasi, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Selanjutnya yaitu materialitas. Definisi: besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi dalam kaitannya kondisi di sekitarnya, yang akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan dapat mengandalkan informasi tersebut dan akan merubah atau terpengaruhi oleh pengabaian atas salah saji tersebut. Pengaruh terhadap proses audit itu ada 2. Yang pertama yaitu penentuan lingkup audit, yang kedua mengevaluasi temuan audit. Yang pertama penentuan lingkup audit, yaitu batasan yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melaksanakan audit. Tujuannya itu bisa menetapkan luasnya pemeriksaan yang sudah menjadi tanggung jawab si auditor, dan si auditor bisa lebih fokus pada bagian yang dianggap penting dalam pelaksanaan audit. Yang kedua yaitu mengevaluasi temuan audit. Penilaian temuan dilakukan auditor yaitu ada 2. Yang pertama menentukan jenis pendapatan yang akan diberikan. Yang kedua menentukan apakah standar auditing sudah dipenuhi dalam audit. Yang selanjutnya material tidak material. Maksudnya di sini yaitu kurang dari 5 miliar itu materialitas, dan jika lebih dari 5 miliar itu tidak materialitas. Selanjutnya yaitu model risiko audit. Definisi risiko audit. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor sangat diperlukan saat pemberian opini akuntan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan SPAP agar hasil audit tersebut tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua itu komponen. Itu ada risiko bawaan, inherent risk, risiko pengendalian control risk, risiko deteksi, detection risk. Yang pertama yaitu risiko bawaan atau inherent risk, di mana segmen di auditor harus bisa melewati batas toleransi sebelum perhitungan faktor keefektifan pengendalian intern. Yang kedua yaitu risiko pengendalian atau control risk. Risiko sistem pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. Nah, fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern, di mana semakin efektif struktur pengendalian intern entitas klien, semakin kecil risiko pengendaliannya. Yang terakhir yaitu risiko
deteksi atau detection risk, di mana risiko ini sebagai akibat auditor tidak bisa mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi, atau risiko audit gagal mendeteksi salah satu material. Yang selanjutnya yaitu materialitas risiko audit, bukti audit. Risiko audit berhubungan balik dengan bukti audit, yaitu jika materialitas lebih tinggi, maka bukti audit lebih kecil, dan sebagainya. Data akuntansi dan informasi penguat, yaitu ada jenis bukti, itu ada data akuntansi yang mendasari, ada informasi penguat. Yang pertama yaitu data akuntansi yang mendasari, di mana sumber data yang digunakan auditor sebagai bukti audit. Catatan ini merupakan hasil kerja yang dibuat oleh akuntan berupa laporan keuangan seperti jurnal dan sejenisnya. Karena itu, data audit digunakan untuk bukti agar bisa mendukung kegiatan auditing. Yang kedua yaitu informasi penguat, di mana bukti informasi yaitu salah satu proses memperoleh penilaian saat komunikasi langsung dengan pihak ketiga dari jawaban permintaan informasi, baik lisan maupun tertulis. Nah, yang paling diandalkan yaitu dokumen yang berasal dari luar dan dikirimkan langsung kepada auditor, dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien, dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan pada pihak luar. Nah, yang terakhir yaitu prosedur audit. Prosedur audit ini ada 10, yaitu prosedur analitis, inspeksi, konfirmasi, permintaan keterangan, perhitungan, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, pengamatan, pelaksanaan ulang, dan teknik audit berbantu. Yang pertama yaitu proses analisis. Nah, proses analisis ini meliputi pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari proses. Selain itu juga membandingkan ukuran kecil ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan tersebut. Yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi yaitu pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen dan catatan. Nah, prosedur ini digunakan secara luas di auditing untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti menggunakan bottom up maupun top down. Melalui inspeksi ini, auditor bisa menilai keaslian dokumen dan juga bisa mendeteksi keberadaan perubahan atau item-item yang dipertanyakan. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Nah, konfirmasi yaitu bentuk permintaan keterangan agar auditor mendapat informasi secara langsung dari independen luar klien. Seperti contoh saat klien meminta pihak luar secara tertulis, tetapi auditor mengendalikan pengiriman tersebut agar dikirimnya secara langsung kepada auditor. Yang keempat yaitu permintaan keterangan. Nah, permintaan keterangan ini bisa secara lisan maupun tertulis oleh auditor. Permintaan tersebut ditunjukkan ke karyawan dan manajemen, biasanya berupa pertanyaan. Dan pertanyaan ini dilaksanakan setelah prosedur analisis. Pertanyaan ini berkaitan dengan keusangan atau persediaan piutang yang tidak dapat tertagih. Yang kelima yaitu perhitungan. Nah, perhitungan ini ada dua aplikasi, yaitu tentang perhitungan fisik, sumber daya, perwujudan. Contohnya kas dan persediaan yang ada di akuntansi seluruh dokumen dengan nomor yang sudah dicetak. Yang pertama yaitu mengevaluasi bentuk fisik tentang jumlah yang ada. Yang kedua yaitu bisa menyediakan cara mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti objektif. Yang keenam yaitu pemeriksaan bukti pendukung, yaitu melihat jumlah jurnal yang dicatat. Dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal untuk menentukan validitas dan ketelitian dalam catat akuntansi. Yang kedelapan yaitu pengamatan. Pengamatan di sini yaitu bisa memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang kesembilan yaitu pelaksanaan ulang. Dalam proses audit, pelaksanaan ulang perhitungan rekonstruksi disebut oleh kliennya. Yang ke-10 yaitu teknik audit berbantu komputer. Nah, biasanya
akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, tetapi auditor juga bisa melakukan teknik audit berbantu komputer. Seperti contoh, auditor bisa menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal seperti melakukan perhitungan dan perbandingan, menggunakan prosedur analitis, memberikan sampel piutang atau konfirmasi, dan mencari file di komputer agar dokumen yang berurutan sudah dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.